Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah di muskuloskeletal non bedah. Nah, di sini deskripsi mata kuliah yang pertama di sini ialah modul fisioterapi non bedah dijalankan dalam waktu 7 minggu pada tahun pelajaran 2002-2003 di blok 1 semester 3 reguler. Di sini mahasiswa mulai memahami kompetensi fisioterapi terkait muskuloskeletal non bedah dan bagaimana melakukan manajemen fisioterapi. Untuk materi ini berfokus pada gangguan struktural fungsional yang diakibatkan dari kasus patologi muskuloskeletal dengan pada anggota gerak. Oke, jadi di sini ada terdiri dari 14 topik teori, kemudian tutorial dan 10 minggu keempat dari CPMK yang kelima dengan luaran mahasiswa mampu menerapkan tindakan terkait proses fisioterapi mulai dari kelainan bedah yang diakibatkan oleh joint instability. Nanti untuk joint instability ini ialah yang kita kaji. Terus kemudian ada beberapa kajian materi yang nanti di dalam pembelajaran terkait dengan definisi, kemudian patofisiologi, pemeriksaan, diagnosis fisioterapi, dan proses fisioterapi pada joint instability. Kemudian untuk tugas, di sini bisa dilakukan nanti dengan atau ujian akhir blok 25%. Jadi subtotal di sini 100%. Ini untuk yang bisa kita gunakan. Ini menjadi total tugas, yaitu untuk bahan paling banyak di dalam bobot penilaian. Jadi untuk hasil proyek atau bobot penilaian di sinilah sebanyak 50%. Ya. Oke, untuk pembahasan kita kali ini ada beberapa kajian. Untuk topik yang pertama terkait dengan stability. Di antara kalian apa yang mengetahui arti dari stability dan lawannya? Apakah stability itu? Ya, salah satunya ialah ketidakstabilan. Ketidakstabilan ini dari mana dia kok tidak stabil? Ya, salah satunya ialah bisa karena struktur yang tidak seimbang, kemudian perubahan pola jaringan yang ada di dalam sistem, kemudian yang ketiga ialah faktor lingkungan yang bisa membuat cedera. Nah, di sini ada beberapa hal nanti yang kita kaji pada kali ini terkait dengan instability pada sendi lutut. Di dalam sendi lutut secara anatomi terdiri dari apa saja? Untuk tulangnya dibentuk dari tulang apa saja? Patella, tibia, fibula, femur. Ini ialah tulang pembentuk struktur dari lutut. Tulang, dia akan diikat oleh berapa tali sendi yang disebut dengan ligamen. Yang salah satu fungsinya tali ligamen ialah untuk stability. Ada berapa ligamen di sini? 4. Apa aja? Ya. Oke, itu ialah unsur dari yang membuat stabil pada lutut sehingga kita mampu untuk berjalan, berdiri, lari, jumping, naik turun tangga, itu bisa menjadi stabil. Berikutnya ialah otot. Dari otot, kalau tadi sudah kita bicara struktur, kemudian bicara untuk penyambung untuk tali sendinya, kemudian kita bicara ke otot. Kalau otot terdiri dari apa saja? Terus lagi ya, secara penggunaan dibagi menjadi 2, flexor dan extensor. Untuk fleksornya berarti flexor berarti pada fleksi hamstring. Berikutnya untuk extensor berada pada quadriceps. Ini adalah nama kelompok otot besar di dalam bergerak, dibagi menjadi 2. Kemudian secara terpisah ini terbagi menjadi beberapa kelompok otot kecil. Ya, di sini ada vatus lateral, vatus medial, rectus femoris dan intermedius. Kemudian untuk yang di hamstring, nah di sini ada beberapa hal. Yang pertama ialah otot semimembranosus, semitendinosus, dan satunya ialah
biceps femoris. Kemudian di samping kiri lateral yang melingkar juga ada iliotibial band. Kemudian di area depan ada pes anserinus. Kemudian di belakang ada popliteal. Ini ialah otot pembentuk menutupi tali sendi yang ada pada sendi lutut. Ya. Tadi ini yang sudah Anda sebutkan terkait dengan beberapa kondisi, ya, ligamen yang menjadi struktur penyokong penyambung antar tulang. Ada ligamen cruciatum anterior, cruciatum posterior, ligamen lateral medial, ligamen lateral bagian lateral. Nah, ini ialah yang perlu dipahami terkait dengan struktur jaringan spesifik yang ada di dalam lutut. Antara kedua sendi, baik itu tibia, fibula, dan femur, ya, dia punya lapisan pelindung di tengah yang disebut dengan meniscus. Salah satunya ialah sebagai peredam terhadap suatu benturan, kejutan, atau hentakan, misalkan pada waktu jumping, itu meniscus sangat bekerja berat. Berikutnya, melicinkan pergerakan, ya. Setiap ujung permukaan di sini dia punya tulang rawan atau disebut dengan kartilago. Kemudian ditambah lagi dia punya, untuk melicinkan lubrikasi, berarti punya cairan sinovial. Semakin dia banyak bergerak, maka cairan sinovialnya akan merespon stimulasi akan lebih banyak. Jadi sendi lutut itu akan lebih baik. Kalau sendinya sinovialnya berkurang, yang terjadi ialah satu, gesekan pada antar tulang rawan ini akan berisiko menjadi erosi, dan nanti meniscus itu juga akan bisa pergerakan asli untuk sendi lutut. Gerakannya apa saja? Iya, fleksi dan ekstensi. Siapa yang menggerakkan? Pada waktu fleksi siapa yang bergerak? Pada waktu ekstensi siapa yang bergerak? Ayo. Pada waktu bergerak fleksi, maka otot yang bekerja ialah hamstring. Hamstringnya memendek, kemudian quadricepsnya memanjang. Tetapi pada waktu dia ekstensi, quadricepsnya memendek, hamstringnya memandang. Itu ialah kerjasama dalam kontraksi otot. Ada yang memendek, ada yang memanjang, ada yang agonis, ada yang antagonis, ada yang isometrik, ada yang isotonik. Nah, kemudian ini itu ialah gerak murni dasar untuk lutut, itu hanya fleksi dan ekstensi. Jika dia tidak stabil, ada tambahan gerakan. Di mana gerakannya? Ini bisa ke anterior dan posterior, bisa ke medial, bisa ke lateral, bisa ke mendekat, adduksi, bisa ke abduksi. Ingat, jika patologinya ialah stabil, instabil. Kalau dia stabil, nggak ada, biasa-biasa aja dia. Tapi kalau sudah ada cedera mekanik, nyeri atau apa, sudah berapa lama, ya sudah muncul gerakan ini. Bisa anterior, posterior, medial, lateral, kemudian abduksi dan adduksi pada lutut. Kenapa? Terjadi ketidakseimbangan. Ya, ini yang membuat tidak stabil. Pengaruh apa saja kira-kira? Luncuran dari tulang yang tidak tepat. Pada waktu jalan, nyeri mendadak, ya. Posisi lantai licin, tidak siap, lari tanpa adanya pemanasan, langsung sprint. Nah, ini membuat ini tidak stabil, yang nanti bisa berdampak terjadinya strain atau sprain. Nah, ini adalah
kondisi-kondisi yang nanti bisa membuat instability. Apalagi ditambah dengan gerakan twist. Ya, jadi kalau ini twist tambah dengan beban muter, nah selesai. Nah ini akan ada ligamen yang mengalami cedera. Inilah faktor yang nanti yang bisa menyebabkan instabilitas pada sendi lutut. Maka di sini nanti peran fisioterapi sangat banyak terkait dengan pemeriksaan instabilitas pada lutut. Nah ini biasanya digunakan pada waktu kita melakukan screening pada cedera olahraga pada atlet, apakah nanti atlet itu layak dalam tanda kutip untuk bertanding lagi atau tidak. Tapi di sini kita hanya sebatas mengetahui itu jadi instabilisasi, kemudian kita apakan. Yang pertama, nah ini yang perlu kita pahami terkait dengan kondisi dari yang cedera. Ya. Yang pertama ialah satu, ya, inspeksi, cek perubahan warnanya. Kemudian pola jalan, apakah dia masih bambu atau jinjit, ya, pola jalannya berubah atau memakai alat bantu, atau malah dibopong atau digendong temennya. Nah ini ialah juga mengetahui nanti kita mengetahui grade-nya. Berikutnya ialah raut wajah, seperti apa, menahan nyeri atau tidak, ya. Kemudian alat bantu yang dipakai, kemudian ada tidaknya deformitas. Kalau deformitas ini stop, apa nanti ada dislokasi atau tidak, karena akan membandingkan juga. Ini ialah yang perlu kita lakukan dan nanti juga kita akan coba untuk praktekkan. Berikutnya ini untuk palmasi. Yang pertama ialah cek perubahan suhunya, kiri kanan, ada bengkak enggak konturnya, terbatas gerak, terjadi tidak, kemudian grade cederanya, apakah nanti di grade 1, grade 2, atau grade 3. Grade 1 biasanya tipis, ya, ini serabutnya seperti ini, hanya gini aja satu, jalan semua, gerak, tidak begitu nyeri, tapi posisi tertentu dia nyeri. Tapi untuk grade 2 ada bengkak, ya, tapi masih bisa berjalan, keseimbangannya semua masih bagus. Grade 3 ya sudah, tidak bisa. Ya, ini sudah nah ini sudah, kalau kita cek sudah instabil. Kalau sudah bicara instabil, yang paling banyak di sini ialah di grade cedera yang ketiga. Karena nanti itu sudah kewenangan nanti pihak ortopedi. Apa saja yang kita lakukan di dalam melakukan cek stability yang pada lutut? Nah, yang pertama ialah ini dasar sebelum banyak modifikasi. Nah, yang pertama ialah anterior downward thrust, kemudian posterior downward thrust, berikutnya ialah vagus test, berikutnya ialah varus test, berikutnya ialah laci sorong test. Nah, di sini kita cek apakah hasilnya positif atau negatif. Seperti ini untuk mengetahui apa stabilitas pada ligamen apa? Ya, ligamen cruciatum anterior, posterior downward test. Untuk posterior cruciatum ligamen valgus, bingung. Valgus berarti medial, ligamen kolateral medial. Varus, ya berarti ligamen kolateral bagian lateral. Laci sorong test sama sebenarnya. Yang ini ialah dasar. Kalau ditambah lagi yang lain masih banyak. Apa? Ada Lachman test, ya. Ada apa lagi? Ya, pivot V-test. Ini udah dasar dulu, jangan banyak-banyak. Yang penting kita cek yaitu sudah stabil atau tidak. Nah, dalam pengecekan tentukan apakah nanti hasilnya positif atau tidak. Nah, kemudian apa yang harus diperhatikan juga? Ini kita perlu adanya pengukuran
terkait dengan kondisi pasien. Nah, yang pertama ialah nyeri. Nyerinya diem, gerak, atau tekan. Kemudian untuk bengkak dengan menggunakan antropometri. Kalau menggunakan antropometri, alat yang kita gunakan Medline. Nah, di mana titik yang bisa kita gunakan? Dengan pengukuran mikron titiknya di mana? Bisa kalian ambil titik di tuberositas tibia bisa. Anda bisa ambil titik di condylus ya, pada femur dan epicondylus juga bisa. Mau narik kemana? Ya, yang penting jangan patella, karena patella ialah sifatnya mobile. Nah, ini. Terus berikutnya pemeriksaan untuk gerak sendi dengan goniometer. Di mana titiknya? Ya, bisa di epicondylusnya dengan condylusnya. Terus untuk gerakan fleksi dan ekstensi. Terus kalau dia internal dan eksternal rotasi, tuberositas tibia. Ya, lupa ini ya. Terus lanjut, jika jadi kelemahan otot. Nah ini tergantung dari beban kondisi komposisi tubuh daripada yang cedera. Ya, coba nanti latihan ini kalau dengan MMT berarti apa standar MMT? Nilainya berapa? Grade-nya? 5, 0. Nah, ini ialah nanti yang bisa kita gunakan untuk beberapa pengukuran yang nanti juga kita gunakan sebagai evaluasi. Terus, nah ini terkait dengan sudah pemeriksaannya cederanya, apakah akut atau kronis. Nah ini, jika terjadi cederanya sifatnya akut, nah ini, yang kita lakukan ialah dengan tindakan bisa press, bisa rise, bisa polish, ya, tapi no harm. Apa rise? Istirahat, ice, compress, elevation. Oke, apa fungsinya res? Terus? Res istirahat cepat, cederanya tidak bertambah, istirahatkan, jangan main lagi. Ya, ini. Es? Ya, dengan menggunakan es untuk vasokonstriksi pada pembuluh darah di mana nyerinya mulai timbul dan mengurangi bengkak. Kompres, pembebanan, bandage, strapping, bandage, kinesio tape, kompres, ya. Jadi membantu menyangga. Elevation, mengurangi pembengkakan, jadi mengalirkan pembuluh darah limfonya supaya tidak terhambat untuk naik. Dan makanya bengkaknya dia akan turun. Berikutnya adalah no harm. Apa harm? Heat. Dikasih panas-panas, tidak boleh. Kalau memang itu cederanya akut, kasih balsem panas, ya. Balsem dingin ada enggak? Ya, pasti panas biasanya, ya. Air panas, ya. Dikasih diatermi, inframerah, tidak boleh. Ya, tambah nyut jika itu akut. Kasih alkohol, tidak boleh, ya. Running dibuat beraktivitas lagi, tidak boleh run, ya. Jadi perjalanannya harus istirahat. Manipulasi, tidak boleh. Ya, kenapa? Kalau dia fraktur, kalau dia terjadi patah tulang, kita tidak tahu untuk tulangnya itu nanti lancip atau tidak. Kalau lancip, kita manipulasi, rusak jaringan. Jadi jaringannya bertambah rusak. Ini berikutnya ialah kronis. Nah, ini kalau kronis biasanya ini sudah ke fase ini. Yang kita lakukan ialah 1. Deker
bandage, ya. Kemudian isometrik, segera isometrik, tapi jangan beban. Ya, jadi istirahat isometrikan. Untuk apa? Mengaktifkan otot supaya tidak lemah. Terus mengurangi jaringan fibrus. Kalau lama imobilisasi, nanti jaringan fibrusnya cepat, tidak dieksekusi, jaringannya mengkeret fibrusnya. Kalau mengkeret, dampaknya apa? Lingkup geraknya nanti juga akan terganggu. Terus kemudian stretching, penguluran dan penguatan terkait dengan quadriceps dan hamstring. Monggo mau dikasih penguatan pakai quadriceps bar, silahkan. Yang penting ini kuat. Hamstring juga boleh pakai kettlebell, ya, penguatan, silahkan. Tentunya apa? Punya batasan. Batasannya apa? Sebatas tidak terjadi atau munculnya nyeri. Kalau muncul nyeri, dikurangi dikit. Karena latihan kita itu ialah no pain, tidak terjadi nyeri. Berikutnya nih, squat. Apa fungsinya squat? Squat ini. Kalau dia bergerak, otot apa yang utama sebagai penyokong? Squat bisa seperti ini, squatnya dalam tanda kutip. Tahan. Siapa yang penyokong? Ya, quadriceps, hamstring, core, ya, core dari tulang belakang. Nah, ini tentunya akan membuat stabil pada lutut. Kalau ini ototnya kuat, berarti apa? Ligamennya juga berasur-asur juga ikut nanti kok. Tentunya merujuk dari ICD dan ICF. Dibuka nanti buku petunjuk ICD ICF-nya. Nah, tapi yang ini di sini ialah ada 3 terkait dengan impairment. Rusaknya di mana? Apakah pada body struktur atau body function? Untuk body struktur, siapa yang rusak? Ligamen instability. Siapa? ACL, MCL, PCL. Ya. Terus berikutnya body function. Ya. Untuk body function siapa yang di sini? Ya. Yang pertama ialah kenapa terjadi gangguan? Nah ini, 1 nyeri, yang kedua bengkak, terbatas fungsi. Syukur ditambah dengan fungsionalnya. Nah, ini. Oke. Lah, dari kita mengetahui impairment, nanti akan kita lihat juga dengan pembatasan fungsi, terutama untuk terbatasnya apa? Apakah dia berjalan, jumping, berlari, naik turun tangga, nah ini juga akan berpengaruh. Kemudian untuk partisipasi reaktifnya, nah ini biasanya gangguannya bisa pada olahraganya dan bekerja. Ini ialah sangat membantu. Berikutnya, nah ini evaluasinya apa setelah kita lakukan tindakan tadi? Evaluasinya sama pada awal pemeriksaan. Ya, jadi nyerinya berapa, pre dan postnya, kemudian bengkaknya berapa, kemudian lingkup gerak sendinya seperti apa, meningkat atau turun, kemudian ototnya bagaimana, meningkat atau terutama di sini untuk penambahan latihan ketahanan. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Oke, jika nggak ada pertanyaan berarti kita coba untuk masuki skill lab ya terkait dengan pemeriksaan stabilitas pada lutut. Ya. Lanjut kita lakukan pemeriksaan stability pada lutut. Informasi yang perlu kita gali di sini ialah kita harus komunikasi aktif sama pasien yang harus kita lakukan. Sudah berapa lama terkait dengan keluhannya, kemudian sudah dilakukan dengan pengobatan apa saja, ditambah dengan gerakan apa saja yang dia tidak mampu dan menimbulkan rasa nyeri. Berikutnya kita juga lakukan inspeksi terkait dengan apakah wajahnya dia juga menahan nyeri, kemudian pola jalannya waktu datang seperti apa, apakah dia pakai alat bantu dibopong atau dengan yang lain. Kemudian berikutnya terkait dengan palpasi, cek suhu kiri kanan, deformitas,
kiri kanan, apakah ada kelainan, apakah ini naik atau turun. Kemudian cek juga apakah ada luka yang mengganggu. Terus berikutnya lanjut, ada perubahan warna atau tidak. Kemudian ada bengkak atau tidak. Itu yang harus utama kita lakukan. Kita cek bisa dilakukan dengan misalkan gerak aktif dulu, misalkan tekuk mas, mampu ndak, nyeri atau tidak, lurus mas, oke, ke tengah mas, oke, keluar. Ya, oke, sekarang kita pasifkan dulu. Cek apakah dia terbatas atau enggak gerakannya. Oke. Terus berikutnya nyerinya bagaimana? Pas pada waktu kita gerakan pasif atau aktif itu nanti terjadi perubahan nyeri, baik itu statis, kemudian dinamis atau pada tekanan tertentu nyeri itu akan muncul. Ya. Oke, kita coba. Ini yang pertama untuk cek instability-nya. Ya. Posisikan 45 derajat, sudah. Kemudian kita bisa fiksasi ini. Kemudian kita lakukan, kita duduki untuk fiksasi. Kemudian dari lutut kita berada di depan dan belakang area lutut tangan kita. Posisi seperti ini kita dorong ke depan dan belakang seperti ini. Turun. Ya, jadi ialah anterior drawer test, posterior drawer test. Ini untuk mengetahui terjadi cederanya ligamen cruciatum anterior. Yang ke bawah untuk mengetahui ligamen yang cruciatum posterior. Itu ialah untuk pengecekan dari dua ligamen. Sudah kita lakukan. Berikutnya ialah yang kita lakukan ialah untuk pemeriksaan bagian medial atau lateral. Untuk yang bagian medial bisa kita lakukan dengan pemeriksaan tes valgus dengan posisi semi di tekuk, ya. Terus kemudian tangan di sebelah lateral, kemudian kita dorong berlawanan satu ke sana. Relax mas, relax. Oke, ya seperti ini. Oke, kalau dia stabil, dia goyang. Oke, ini bagus, enggak? Oke, berikutnya untuk yang valgus, kebalikannya dari medial, arahkan ke lateral, satunya masukkan ke dalam. Seperti ini, cek, dorong. Ya, good. Dia stabil. Ya. Oke, jadi kalau posisi ini apa tadi? Berarti kalau ke sana anterior, posterior, valgus, varus. Nah, ini adalah cek instabilitas pada lutut. Jika terjadi instabilitas, yang terjadi ialah satu, akan adanya ring, ya, atau luas gerak sendi yang melebihi batas. Nah, ini juga sama. Oke, seperti itu untuk cek instabilitas. Oke, demikian tadi beberapa tes stabilitas pada sendi lutut yang dasar yang harus kita pahami. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan kita aplikasikan pas pada waktu nanti ada pada cedera pada lutut yang mengalami gangguan instability. Karena sudah tidak ada pertanyaan dan tambahan, nanti referensinya nanti bisa dicari ya sudah kita sampaikan tadi. Oke, saya kira itu dari saya. Kita tutup dengan doa. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.